Apakah teman-teman di rumah pernah mendengar gerak lurus? Ingat ya, gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal. Benda dikatakan bergerak ketika benda mengalami perpindahan atau menempuh suatu jarak tertentu. Berdasarkan lintasannya, gerak terbagi menjadi 3 jenis, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak melengkung atau parabola. Benda yang bergerak pada lintasan lurus disebut gerak lurus. Nah, gerak yang akan kita bahas kali ini adalah konsep dari gerak lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikpun, perkenalkan nama saya Alamur Muhammad M. Arzaka. Teman-teman di rumah, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan semangat terus ya. Hari ini kita akan belajar gerak lurus. Di dalam gerak lurus terdapat beberapa subbab, yaitu sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Jadi, gerak mengenal istilah jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arahnya. Sementara itu, perpindahan didefinisikan sebagai panjang lintasan, namun memperhatikan arah atau kedudukan awal dan akhir benda tersebut. Berikut ilustrasi jarak dan perpindahan. Ilustrasi jarak dan perpindahan. Jarak sama dengan A min B min C. Perpindahan sama dengan A min C. Kecepatan rata-rata sama dengan perubahan posisi benda per waktu tempuh atau delta X per delta T. Kelajuan rata-rata itu jarak tempuh per waktu tempuh atau X per T. Bisa dimengerti ya. Gerak lurus dibedakan menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLB merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau tanpa percepatan. Sedangkan GLBB merupakan gerak lurus suatu benda yang kecepatannya berubah karena adanya percepatan tetap. Maksud percepatan tetap ialah percepatan selalu sama terhadap waktu. Karena adanya percepatan rumus, jarak yang ditempuh tidak lagi linear, melainkan kuadratik. Berikut adalah rumus dari GLB dan GLBB. Kan GLB merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau tanpa percepatan. Secara matematis, rumus GLB ditulis sebagai berikut. V sama dengan S per T. Keterangannya itu, S mewakili perpindahan atau meter, V-nya itu kecepatan atau meter per sekon, T-nya itu sebagai waktu atau sekon. Terus kalau yang GLBB merupakan gerak lurus suatu benda yang kecepatannya berubah karena adanya percepatan tetap. Maksud percepatan tetap ialah percepatan yang selalu sama terhadap waktu. Karena adanya percepatan, rumus jarak yang ditempuh tidak lagi linear, melainkan kuadratik. Gitu ya teman-teman. Berikut ini adalah grafik dan rumus dari GLB. Gambaran secara matematis itu S sama dengan V0 kali T tambah kurang setengah kali A kali T kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah kurang 2 kali A kali S. VT sama dengan V0 tambah kurang A kali T. Keterangannya itu S jarak dalam meter, V0 kecepatan awal, M per S, VT kecepatan akhir, M per S, T itu waktu dalam sekon, A percepatan, M per S kuadrat. Ketentuannya itu, saat benda dipercepat jadinya VT lebih besar daripada 0. Dan saat benda diperlambat jadinya VT lebih kecil daripada V0. Bisa dilihat ya dari gambarnya itu teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang mari kita mengerjakan soal. Nah ini ada soal nih. Soalnya gini, pada suatu perlombaan beca, sebuah beca dikayu dengan kecepatan awal 2 ms pangkat min 1 dan percepatan 2 ms pangkat min 2. Tentukanlah kecepatan beca setelah menempuh jarak 15 meter. Nah ini kan udah ketulis semua nih, jadi tinggal langsung masukin aja V0-nya berapa, S-nya berapa, percepatannya berapa. Nah ini dia udah dihasilin jadi 4 m kuadrat S pangkat min 2 tambah 60 m kuadrat S pangkat min 2 sama dengan 64 M kuadrat S pangkat min 2. VT-nya itu sama dengan akar dari 64 M kuadrat S pangkat min 2 sama dengan 8 MS pangkat min 1. Jadi kecepatan beca setelah menempuh jarak 15 meter adalah 8 MS pangkat min 1.
Gitu ya. Kesimpulannya itu, gerak merupakan salah satu konsep yang selalu ada di dalam kehidupan. Suatu benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan kedudukan posisi terhadap suatu titik yang ditetapkan sebagai titik acuan dan patokan. Kedudukan tersebut dapat dikatakan sebagai letak benda yang ditentukan oleh jarak pada setiap titik acuan. Setiap gerak didefinisikan sebagai perubahan posisi relatif terhadap titik acuan tertentu. Gerak juga ditentukan oleh dua faktor, yaitu jarak dan perpindahan. Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya teman-teman. Jika teman-teman punya pertanyaan, silahkan komen atau berdiskusi dengan teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya, karena jika kita sering membaca, itu akan menambah pengetahuan kita loh. Saya Amru, pamit undur diri. Sekiranya ada salah kata atau perbuatan, saya minta maaf kepada teman-teman sekalian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.